Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di kantor kita pada saat ini. Salawat berangkat dan salam tidak pernah bosannya marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, Bapak Ibu, pada kegiatan hari ini kami akan menyampaikan budaya positif kepada teman-teman di sekolahan ini. Sebelum memasuki acara ini, alangkah baiknya kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Acara terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya kami akan menyampaikan materi tentang budaya positif di sekolah. Yang pertama ada beberapa modul, ini ada 6 modul. 2 modul nanti akan disampaikan oleh Ibu Salmi. Setelah itu 2 modul berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Resina, dan yang terakhir 2 modul terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Kami persilakan kepada Ibu Salmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas ketersediaan Bapak Ibu duduk di sini bersama kami untuk mendiskusikan tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, adapun tujuan kami di sini Bapak Ibu bukan artinya kami menggurui Bapak Ibu, bukan sekali. Kami ingin mencari ilmu dari Bapak Ibu juga. Akan sharing Bapak Ibu ya. Kita nantinya akan diskusi bagaimana cara kita untuk menerapkan budaya positif ini di sekolahan kita. Saya rasa sudah ada dan sudah banyak kita terapkan. Cuman mungkin belum terinstruktur aja. Nah, sekarang karena adanya kami di depan, maka kami cuman ingin mengajak Bapak Ibu ya untuk berdiskusi mengenai penerapan budaya positif. Nah, yang pertama, kalau kita mendengar ini sebentar Bapak Ibu ya, ini adalah foto-foto kami Bapak Ibu calon CGP angkatan 11 ya. Yang pertama itu ada Bu Salmi, terus ada Bu Reslinawati dan Ibu Hermawati. Oh, dan Hermawati. Nah, Bapak Ibu, saya berharap ya teman-teman di sini juga akan ikut ya mengikuti program guru penggerak angkatan 12 Bapak Ibu. Di sini luar biasa Bapak Ibu ilmunya yang akan kita ambil. Walaupun sudah ada ilmu dalam diri kita, maka kita carilah lagi di kegiatan CGP ini ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lanjut saja Bapak Ibu. Kita masuk ke kesepakatan forum diseminasi. Nah, di sini ada kesepakatan yang sudah kami buat 2 Bapak Ibu ya. Yang pertama, menghargai pendapat teman. Nah, jika ada yang berbicara, maka kita akan mendengar. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Nah, sama saja ya. Ada yang berbicara, kita mendengarkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan? Apalagi kira-kira kesepakatan forum kita pada pagi hari ini? Ada lagi Bapak Ibu? Untuk kesepakatan sekarang ya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Apa Pak Sudir? Ada Pak Sudir?
kita hebat-hebat semuanya Bapak Ibu kan? Ayo siapa? Bu Fatimah ya? Ya, Bu Fatimah. Tolong Bu. Apa itu disiplin positif Bu? Disiplin positif itu adalah merupakan penerapan disiplin diri untuk anak kita agar anak kita dapat mengontrol dirinya ke hal yang baik. Subhanallah, luar biasa Bu Fatimah ya. Betul sekali Bapak Ibu. Disiplin itu adalah yang seperti yang disampaikan oleh Bu Fatimah tadi. Coba buat Bu apa? Bu siapa? Bu Res? Ya. Disiplin positif adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, ya, dan menumbuhkan kesadaran sendiri. Terus berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Jangan disiplinnya dikarenakan oleh orang lain, tapi dari hati diri sendiri murid kita. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang mengenai disiplin positif tadi? Pak Alwi, ada? Apa kira-kira disiplin positif? Mungkin ada pendapat lain. Ibu Dewi, ada? Pak Ji? Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan. Apa saja itu merupakan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu? Kira-kira apa saja itu nilai-nilai kebajikan yang sudah kita terapkan di sekolah ini? Nilai-nilai kebaikan Bapak Ibu, apa saja itu yang sudah kita terapkan di sekolah? Ya Bu, Bu, ya. Apa Bu? Nilai-nilainya yang pertama menurut saya adalah menghormati guru, menyayangi Tuhan, membuat sampah pada tempatnya, mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Terutama utama adalah menghormati guru dan menyayangi Tuhan. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Oke, terima kasih, betul sekali Bapak Ibu ya. Nilai-nilai kebajikan yang sudah kita terapkan, kata Bu Dewi, yang pertama menghormati guru, kemudian saling menyayangi teman, saling membantu. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah kita terapkan. Dan nilai kebajikan yang lainnya masih ada. Ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Ya, terima kasih Bu. Silakan Bu. Nilai-nilai kebajikan yang sudah diterapkan di sekolah menurut saya yaitu senyum, sapa, dan santun. Subhanallah, iya betul sekali. Terima kasih Bu ya. Tepuk tangan untuk ibu kita. Iya, yang pertama senyum. Jangan lupa senyum Bapak Ibu kalau jumpa ya. Jangan main cubur-cuburan. Sapa, saling menyapa. Mungkin nanti Pak Sudir jumpa sama saya di jalan kan. Assalamualaikum Bu Sa. Gitu. Ataupun saya yang menyapa Pak Sudir. Kemudian sopan dan santun. Bapak Ibu, kalau ingin anak kita itu disiplin, maka yang pertama sekali harus dari diri kita sendiri. Karena kita itu sebagai guru adalah yang dicontoh, digugu dan ditiru. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus mencontohkan terlebih dahulu. Baru anak-anak kita akan mengikuti kita. Next Bu Resina. Oke Bapak Ibu, selanjutnya disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Sama seperti yang sudah kita jelaskan tadi, yang tadi ibu-ibu jelaskan tadi. Ini adalah tindakan yang nantinya akan dilakukan oleh anak-anak kita di lingkungan sekolah, bahkan nanti di lingkungan rumah ataupun masyarakat. Dan kita berdoa supaya mereka menjadi anak-anak yang mempunyai nilai-nilai kebajikan. Oke, selanjutnya Bu. Nah, adapun tadi sudah disebutkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak tentang nilai-nilai kebajikan disiplin. Ada menghormati guru,
pasti Bapak Ibu, itu harus diutamakan kalau berkaitan dengan Allah. Yang kedua, mandiri. Kita mengharapkan anak-anak kita yang mandiri, yang tegar, dan mau belajar sendiri tanpa harus ada terpaksaan dari kita. Selanjutnya, bernalar kritis. Anak-anak kita yang kita inginkan adalah mempunyai nilai bernalar kritis yang pintar, Bapak Ibu ya. Kemudian berkebinekaan global dan bergotong royong atau juga disebut dengan berkolaborasi, yaitu saling membantu, saling belajar bersama. Pokoknya bergotong royong yang dapat meringankan beban ataupun pekerjaan kita. Selanjutnya, kreatif. Kita juga mengharapkan anak-anak kita yang kreatif, cerdas, dan motivatif. Oke, selanjutnya Bu. Oke, nah Bapak Ibu, dari nilai positif tadi kita juga sudah tahu apa itu nilai kebajikan yang harus dilakukan oleh anak, dan kemudian di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Kira-kira Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu apa ya? Apa yang dimaksud dengan motivasi? Ada yang bisa menanggapi Bapak Ibu? Oke, terima kasih Ibu Sam. Apa itu motivasi, Sam? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seorang untuk menjadi lebih baik. Subhanallah, tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, betul sekali. Motivasi itu adalah dorongan. Dorongan yang timbul dari diri seseorang tanpa terpaksa. Tapi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, dia itu bertindak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Boleh dikasih contoh Bapak Ibu? Pamannya anak-anak itu dia datang tidak terlambat itu karena ada hukuman. Nah, itu contohnya Bapak Ibu ya. Dia terlambat itu karena tidak ada hukuman. Nanti saya terlambat dihukum sama Pak Hasan, gitu kan. Jadi dia cepat-cepat datang dari rumah. Jadi ini merupakan kira-kira unsur motivasi apa Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan? Lupa? Bu? Maksudnya motivasi yang untuk menghindari ketidaknyamanan, terus karena adanya hukuman maka dia bertindak untuk tidak terlambat. Itu termasuk motivasi apa? Iya. Apa Bu? Coba Bu. Motivasi dari luar. Oke, terima kasih nih. Luar biasa Bapak Ibu ya yang ada di sini. Itu adalah motivasi dari luar diri anak tersebut atau ekstrinsik. Ya, bukan dari dalam, tapi dari luar. Nah, yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini kira-kira contohnya apa ini para rumah? Tolong para rumah. Ini tolong sekali apa kira-kira Pak? Kalau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu termasuk dari intrinsik Bu, dari dalam diri anak itu gimana caranya dapat penghargaan dari orang lain itu bersama. Ya, contohnya bagaimana Pak? Contohnya ketika misalkan seorang anak ingin dapat juara. Oh, Iya. ya. Terima kasih para buman, monggo terima kasih. Oke, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, atau para buman ini contohnya seperti ingin mendapatkan hadiah. Oke, ini juga para buman sudah benar jawaban Bapak, tapi sedikit lagi Bapak ya, karena ini kan kalau kita mengharap imbalan dari orang lain, berarti itu termasuk masih eksternal, ya, masih dari luar, belum dari hati, ya. Kemudian yang selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Kalau ini masuk ke mana nih Bapak Ibu? Dari dalam atau dari luar? Iya, dari dalam. Ini yang baru inna a'malubinya. Ya, segala sesuatu itu harus didahului dengan niat. Berarti ini yang sudah di dalam hati
apa kita terlambat aja masuk ke kelas, tapi waktu nggak umumnya kita. Nah itu nanti yang timbul dari hati anak kita. Jadi kalau sudah ada dari dalam diri hatinya, dari dalam dirinya, maka dia akan bertindak baik itu untuk selamanya Bapak Ibu, karena sudah dari kesadaran dirinya. Nah mungkin dari saya cukup sekian, dan kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Reslina Sinaga. Kepada Ibu kami persilahkan. Oh ya, sebelum ke Ibu Reslina Sinaga ada ice breaking Bapak Ibu ya. Nah ice breakingnya kalau bisa Bapak Ibu berpasangan, cari pasangan ya. Kalau bisa jangan sama ibu-ibu, Bapak sama Bapak aja ya. Kalau pasangannya sama Pak ini ya. Sama Pak Haji aja, berdekatan Bu, tolong Ibu sama Ibu itu. Oke, ice breakingnya sekarang yaitu kita bersweet ya. Sweetnya nanti pamannya Pak Hasan sama Pak Haji, sweetnya 2 sama 1 gitu kan. Nah, berapa perkaliannya? Hasilnya ya, sweet 2. Nah, siapa yang pertama dia yang menang, oke? Oke, silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya ya. Ibu, ini adalah salah satu contoh ice breaking yang dapat menumbuhkan motivasi anak kita belajar. Nah, ini mungkin bisa kita terapkan pada jam-jam yang istirahat, jam terakhir ya, mata paruman, supaya anak kita tidak ngantuk. Nah, oke, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian untuk materi selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Reslina Sinaga. Pada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Salmi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar presentasi dari Bu Salmi tentang keyakinan, tentang motivasi perilaku manusia dan tentang disiplin positif. Baik Bapak Ibu, yang ketiga kita akan belajar atau kita akan memahami tentang keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Sebelum saya masuk ke materi, mungkin Bapak Ibu sudah pernah. Biasanya kita sebutnya dengan apa? Mungkin belum keyakinan kelas atau kesepakatan kelas namanya yang kita buat. Kira-kira namanya apa? Baik, terima kasih Mem Demi. Peraturan. Biasanya kita sebutnya dengan peraturan. Bapak Ibu tahu nggak apa perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas? Ada nggak yang udah buat keyakinan kelas? Nggak tahu. Baik, di sini akan kita bahas. Kalau peraturan itu biasanya dia kita buat karena adanya kita buatnya karena inginnya anak kita itu menaati, atau kita membuat anak itu supaya tertib di dalam kelas. Misalnya kita lagi belajar nih, kita buat peraturan tidak boleh ribut saat jam pelajaran misalnya. Kalau peraturan kelas itu yang membuatnya itu guru kita sendiri, kita tidak melibatkan siswa. Sementara kalau di keyakinan kelas kita itu melibatkan siswa dalam pembuatannya, tidak hanya kita sendiri, tetapi siswa harus ikut. Berarti di sini ada namanya curah pendapat antara siswa dengan guru. Selama ini tidak saya sendiri kalau masuk ke dalam ruangan itu buat yang namanya peraturan. Sebelum saya belajar saya buat namanya peraturan. Itu saya sendiri yang buat, tidak dengan anak-anak. Jadi kalau keyakinan kelas itu guru yang berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah ataupun kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Dan yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal
yang mudah diingat dan dipahami dan diterapkan di lingkungan sekolah. Maksudnya, pernyataan-pernyataan universal itu adalah yang telah dipaparkan Ibu Salmi tadi tentang nilai-nilai kebajikan. Contoh seperti yang dibilang Mem tadi, saling menghormati, saling menghargai. Jadi Bapak Ibu, kita pasti pengen kan di dalam kelas itu kelasnya aman, nyaman, dan menyenangkan. Bukan hanya kita aja, tetapi anak-anak kita. Maka dari itu kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Apalagi ini yang wali kelas, otomatis wali kelas sudah punya yang namanya keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat itu peraturan atau keyakinan kelas? Masih peraturan. Ya, ini kita belajar bersama. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan tentang contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat, saya mau menjelaskan dulu langkah-langkah dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menanyakan dulu kepada anak-anak apa keinginan mereka. Di dalam kelas itu apa sih mau mereka belajar, yang bagaimana sih yang mereka mau. Setelah itu nanti hasilnya boleh kita suruh anak misalnya buat di papan tulis, menulis. Misalnya si A, B, dan C semuanya buatkan ke papan tulis apa keinginan mereka. Setelah mereka buat, maka tugas guru adalah memilahnya. Memilah pernyataan. Mungkin kan ada aja si A tadi bilang, Bu, saya maunya datang tepat waktu. Si B mungkin sama, datang tepat waktu juga. Berarti kita ambil aja 1 poin, datang tepat waktu. Terus kita buat sampai semuanya, kita tulis. Setelah itu baru kita buat ke kalimat positif. Karena kalau anak-anak pasti masih asal-asalan Bu ya, bahasa mereka sendiri. Jadi tugas kita sebagai guru yang membuat kata-kata tersebut menjadi kalimat positif. Contohnya apa? Contohnya misalnya dilarang makan sambil berjalan. Misalnya itu. Dilarang itu kan masih peraturan. Kita belum membuat kata-kata yang positif. Kita bisa ganti kata-katanya. Makan sambil duduk. Dan dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu kalimatnya nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu. Singkat, padat, dan mudah dipahami. Dan yang pastinya dalam kesepakatan kelas itu kita harus ada buat nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan membuat anak-anak bertanggung jawab dan mandiri di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, di sini ada keyakinan kelas 6A yang sudah saya buat. Yang pertama itu saya buat berdoa dan membaca Asmaul Husna sebelum kegiatan pelajaran dimulai yang dipimpin oleh murid. Itu yang pertama saya buat hasil kesepakatan diskusi dengan anak-anak. Baik Bapak Ibu, kalau berdoa dan membaca Asmaul Husna, kira-kira nilai kebajikannya apa ya? Yang muncul pada diri anak-anak nantinya. Gimana? Ya Ibu, ya. Beriman dan pahala dari Allah. Ya, sama. Sama. Lain ada? Ya, boleh tepuk tangan untuk ibu-ibu hebat, bapak-bapak hebat di sini. Baik, berdoa dan membaca Asmaul Husna sebelum kegiatan pembelajaran, nilai kebajikannya itu bisa kita dapat dari beriman atau religius. Di sini kita akan mengajarkan anak-anak untuk religius, beradab. Dan selanjutnya di sini datang tepat waktu. Kira-kira datang tepat waktu nilai kebajikannya? Iya, benar. Disiplin. Jadi di situ nanti akan keluar anak-anak yang disiplin. Dan selanjutnya membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Di sini sudah saya buat. Nampak Bapak Ibu? Empati. Jadi kita tumbuhkan kepada anak-anak mereka empati. Biar anak-anak misalnya, Bu, saya hilanglah pulpen saya. Anak itu siap
Jadi saya mau setiap pelajaran saya itu anak-anak aktif. Mau itu diskusi kelompok, mau kami belajar di kelas ataupun belajar di luar. Kira-kira kalau aktif ini nilai kebajikannya itu adalah mandiri, bernalar, kritis, ya bukan? Dan 5. Saya buat 5 karena dalam keyakinan kelas itu nggak perlu banyak-banyak. Yang penting anak-anak dapat mengingatnya. Dia sedikit aja kata-katanya. Yang penting anak-anak mengingat. Dan selanjutnya ada yang bertanya tentang keyakinan kelas sebelum saya lanjut? Pertanyaan saya buat tentang keyakinan kelas ini itu keyakinan kelas ini kan nggak selalu langsung kita buatkan ya. Artinya karena tadi Ibu menjelaskan bahwa keyakinan kelas ini itu berasal dari dua pihak. Yang pertama guru dan yang kedua juga murid. Artinya keputusan yang diambil adalah keputusan bersama, melibatkan anak dan juga guru. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara memulai keyakinan kelas, maksudnya seperti tadi kan ada kata-katanya ya, makan dulu, datang tepat waktu, kayak gitu. Lalu yang kedua, tahapan-tahapan menjalankannya dan juga kendala yang dihadapi ketika kita menjalankan keyakinan kelas. Nah, kalau dari segi positifnya kan tadi Ibu sudah menjelaskan banyak sekali kan ya, dari segi religi, disiplin, empati, itu adalah nilai positif. Yang maksudnya saya tanyakan ini langkahnya bagaimana untuk meminimalisir kendala-kendala nanti yang akan dihadapi dalam menjalankan keyakinan kelas. Terima kasih. Baik, saya akan coba menjawab. Mungkin langkah-langkah kita, yang pertama tadi kan saya sudah menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan keyakinan kelas. Otomatis dalam kita membuat keyakinan kelas itu, karena tadi sudah melibatkan siswa, otomatis siswa akan ingat, oh iya, kami kan seperti ini. Keyakinan kelas kami ada seperti ini, berarti kami tidak boleh melanggarnya. Kalau untuk nanti memperbaiki kendala-kendalanya tadi, itu kita bisa nanti akan dijelaskan oleh Ibu Hermawati. Itu masalah sebenarnya saya bisa juga menjawab. Itu nanti ada namanya validasi, dia ada namanya segitiga restitusi. Jadi di segitiga restitusi itu kita menjelaskan bagaimana anak-anak itu bisa memecahkan masalahnya dengan melanggar nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Jadi nanti ada 3, ada yang pertama namanya itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua yang bisa kita lakukan itu adalah yang ketiga menanyakan keyakinan kelas, dan yang keduanya itu validasi tindakan yang salah. Jadi itu nanti berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Memang kalau untuk membuat keyakinan kelas ini kadang anak-anak melanggar, itu wajar. Tetapi karena apa mereka melanggar? Kita kan belum buat nih Bu. Kita kan selama ini hanya masih peraturan. Kenapa mereka melanggar? Karena itu tadi kita yang membuatnya. Kita tidak melibatkan anak-anak untuk membuatnya. Saya juga udah coba buat keyakinan kelas di kelas 5A, khusus pelajaran IPS. Itu di kelas 6 sudah mereka jalankan juga. Mungkin Bu Fatimah mau nengoknya Bu ya, sekali-sekali. Mereka udah Asmaul Husna sendirinya. Mereka maju ke depan berdoa. Dulunya tidak. Tetapi karena kesepakatan yang tadi keinginan mereka, jadinya mereka gampang, mudah untuk menjalankannya. Jadi jalannya mengalir. Memang tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Itu butuh proses untuk membuat anak-anak memahami nilai-nilai kebajikan yang telah kita terapkan tadi. Intinya, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas bersama guru dan murid, mudah-mudahan anak kita mudah untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya tanpa adanya paksaan. Kita tidak memaksa anak-anak, karena itu keinginan mereka, berarti mereka yang harus menjalankan. Kita sebagai guru hanya berperan sebagai fasilitator. Baik, yang selanjutnya itu ada materi tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang anak kita memiliki perilaku yang tidak baik atau perilaku yang negatif di dalam kelas.
Contohnya misalnya ada anak-anak saat kita belajar dia makan, ya bukan? Nah, saat dia belajar, kita belajar dia menjelaskan dia makan. Saat kita menjelaskan dia berbicara juga dengan temannya atau bermain. Sebenarnya Bapak Ibu, itu yang mereka lakukan adalah mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kita manusia tidak anak-anak saja, kita juga seperti itu. Manusia itu memiliki kebutuhan dasar 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, dan yang ketiga ada penguasaan, dan keempat kebebasan, serta yang kelima kesenangan. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di sini kira-kira kebutuhan apa Bu yang diinginkan anak-anak kalau cerita tentang bertahan hidup? Kira-kira Sawi kalau bertahan hidup itu ya Makan dan minum. ya makan, kesehatan, keselamatan. Nah, di sini bertahan hidup adalah itu yang diinginkan anak-anak. Makan, minum, keselamatan mereka, kenyamanan mereka. Sedangkan yang kedua itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima di sini adalah keinginan anak untuk bertanggung jawab. Untuk bertanggung jawab dan berhubungan dengan orang lain. Misalnya seperti ini, anak-anak ini kadang kan ingin perhatian dari kita. Mereka mau kadang nggak di rumah nggak dapat perhatian dari orang tua. Sampai sekolah dia buat tingkah yang aneh-aneh biar diperhatikan sama Ustaz rumah. Ya Ustaz kan? Nah, itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Mereka ingin perhatian dari kita, dari lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan ini adalah keinginan untuk dianggap berharga di dalam lingkungannya. Contohnya anak itu giat belajar. Dia giat belajar supaya dia mendapatkan prestasi atau juara 1. Kenapa? Satu sisinya karena dia ingin dilihat oleh orang. Kalau perilaku buruk berarti seperti ini Bapak Ibu. Anak ini di kelas misalnya dia mau kali jahil mengambil makanan temannya, misalnya ambil makanan temannya, atau mungkin kalau di sekolah kita malah misalnya minta uang dari adik kelas. Itu sebenarnya dia menganggap dirinya itu hebat. Dia butuh penguasaan, dia ingin menguasai lingkungannya. Dia mau nomor 1. Dia pengen jadi dirinya itu number 1. Dilihat oleh orang banyak, diakui kehebatannya. Dan yang selanjutnya itu ada kebebasan. Kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian dan memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hidup orang lain. Kira-kira maksudnya apa ya Bapak Ibu? Anak di sini suka mencoba. Anak kan suka mencoba, suka mengamati. Dia lihat nanti terus dia lakukan. Jadi di sini anak-anak banyak mencoba. Nanti kita masuk ke kasusnya untuk lebih memperdalam apa sih sebenarnya contoh-contoh dari kebutuhan yang diinginkan anak-anak. Dan selanjutnya ada kesenangan. Kalau kesenangan kita sudah pasti tahu, apalagi kita sudah belajar ngajar di SD, itu pasti anak-anak pengennya bermain. Jadi kita harus berikan kesempatan kepada anak-anak. Apapun ceritanya, kita harus beri kesempatan. Kalau 5 kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi, maka anak-anak akan aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi kalau misalnya kita belajar yang tadi lapar kali dia, masuk nggak apa yang kita bilang? Tidak. Misalnya ada anak-anak, misalnya ini anak-anak banyak dia bermain, kita ajak aja dia belajar sambil bermain. Di situ kita sudah memenuhi kebutuhan kesenangannya. Oke, Bapak Ibu, di sini ada kasus. Yang pertama itu kasusnya Ibu Fatma, guru wali kelas 3C sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas yang bernama Doni, di mana beberapa anak di kelas 3C datang kepada Ibu Fatma dan mengeluhkan ulah Doni yang sering meminta bekal makanan
siang mereka dengan paksa. Jadi di sini si Doni suka sekali mengambil makanan temannya. Kalau tidak mengambil tanpa izin, dia juga mau meminta tetapi paksa. Harus kamu kasih. Kira-kira Bapak Ibu, dari kasus ini kebutuhan mana yang dibutuhkan oleh Doni? Nih, misalnya, bentar Bu ya. Jawaban Doni seperti ini. Otomatis kita sebagai guru pasti kalau udah dapat udah dapat dari anak-anak nih laporan, pasti kita harus datangi anak terlebih dahulu yang bersangkutan. Kita tanya dulu. Ini seandainya Bapak Ibu ya, seandainya jawaban Doni itu adalah saya lapar Bu dan orang tua saya tidak membawakan bekal untuk saya. Setelah Bu Farma tadi menanya, saya lapar Bu, mama saya nggak bawakan bekal sama saya Bu. Kan mungkin aja bukan bisa terjadi hal seperti itu. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Doni? Bertahan hidup. Ya, baik Bu. Sebenarnya di situ ada dua kebutuhan. Pertama penguasaan dan yang kedua bertahan hidup. Ya, ada penguasaan, ada bertahan hidup. Ya, terima kasih Mem, Bu Sari. Baik. Jadi kalau Doni mengatakan saya lapar Bu, saya nggak dibawa makanan oleh orang tua saya, berarti di situ Doni menginginkan atau ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, saya senang Bu karena diperhatikan oleh teman saya dengan kelakuan saya seperti itu. Ya, kasih. Ya, benar. Kasih sayang dan rasa ini diterima di lingkungannya. Caper kalau kita bisa bilang Bu ya, cari-cari perhatian. Oke, selanjutnya ada saya hebat Bu. Buktinya aja teman-teman saya takut dengan hal-hal yang saya buat. Ya, penguasaan. Dia ingin nomor 1 di dalam kelas itu. Dia mau jadi pemimpin. Biasanya anak-anak seperti ini ingin menjadi pemimpin. Selanjutnya, saya bosan Bu dengan bekal saya itu aja setiap hari yang dikasih mama saya. Jadi akhirnya saya ambil punya teman-teman saya karena punya mereka enak-enak beragam. Kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu yang sedang dipenuhi oleh Doni? Ya. Apa Bu? Ya. Kebebasan. Di sini adalah kebebasan karena dia bosan. Kalau kita ngajar anak-anak Bu, itu aja Ibu Resmina ini ngajarnya, bosan kali saya. Berarti dia di situ ingin kebebasan. Berarti kita berusaha bagaimana ya anak ini agar tidak bosan. Dan selanjutnya saya iseng Bu, saya main-main cuma saya lagi pengen aja kayak gitu Bu. Itu baru kita kesenangan. Dia iseng melakukan hal tersebut karena dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangan dalam hidupnya. Baik Bapak Ibu, kalau untuk 5 kebutuhan dasar manusia mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Jadi Bapak Ibu, saya simpulkan sedikit. Untuk kebutuhan dasar manusia, pasti bagaimanapun semua harus kita penuhi. Jadi Bu, di tempat kita ini kadang banyak anak-anak, 5 dalam 30 dalam satu kelas. Bagaimana cara saya untuk memenuhi kebutuhan mereka? Kita fokus aja sama yang sedang bermasalah di kelas. Misalnya si A tadi makan waktu kita mengajar. Ya udah, kita kasih dia kesempatan 5 menit untuk makan tempat di kantor, setelah itu kembali ke kelas. Misalnya si B tidak bosan dengan pelajaran kita yang kita kasih cuma metode ceramah, kita cari metode lain supaya anak-anak menjadi aktif kembali. Dan untuk keyakinan kelas itu saya mohon Bapak Ibu setelah kita mempelajari ini kita sama-sama yuk kita buat kesepakatan kelas kita di dalam sekolah, di dalam kelas. Kalau tadi dianya keyakinan kelas itu kan aturan yang kita buat. Kalau nanti Ibu buat di dalam kelas namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu artinya hasil dari diskusi kita yang kita lakukan tadi dengan anak-anak. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada Ibu Herma. Pada Ibu Herma saya persilakan.
Baiklah Bapak Ibu, saya akan melanjutkan materi. Ada 2 tema lagi. Yang pertama yaitu tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Kita sebagai guru ini memiliki ini, dan mana yang terbaiknya nanti kita bahas. Bapak Ibu, 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah pada diri anak, yang ketiga ada sebagai pemantau, dan yang keempat sebagai teman, yang kelima sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu, mana posisi kontrol yang paling baik untuk kita, yang paling bagus kita terapkan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ya, betul sekali Pak Haji. Yang paling baik kita terapkan adalah sebagai yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Terlebih dahulu kita bahas kalau yang pertama sebagai penghukum. Ini sebelum, terutama saya ya Bapak Ibu, sebelum mempelajari modul ini, belum sampai ke sini saya belum belajar di CGP. Bapak Ibu juga tahu kalau saya orangnya kalau ketika ada anak yang bersalah, saya sebagai penghukum, gitu ya. Mungkin setelah belajar kita bisa merubah tahap kita sedikit demi sedikit, gitu ya. Kalau kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum, mungkin pada saat itu anak-anak kita akan mentaati, mematuhi. Tapi setelah itu mereka merasa dendam, benci sama kita. Kenapa ya anak tersebut ketika di luar tidak menyapa kita, tidak melihat kita sebagai gurunya? Mungkin ada suatu kesalahan ketika kita menghukum dia, yang merasa tersakit, sakit kali hatinya, sakit kali hati anak tersebut, ya. Makanya yang paling baik tadi adalah posisi kontrol manajer. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Bapak Ibu ini masih kurang baik untuk kita sebagai guru memiliki posisi kontrol membuat merasa bersalah, sehingga dia nanti tidak terbuka, tidak mandiri. Ketika dia merasa bersalah, dia terdiam, duduk termenung, gitu ya, tidak berkolaborasi, tidak berbaur sama temannya ketika terlalu merasa bersalah. Umpamanya nak datang terlambat, terus tidak memakai sepatu warna hitam. Kenapa kamu begini? Kenapa begini? Kawan-kawan begini. Mungkin nanti dia akan merasa minder dan teman-temannya yang mentaati peraturan. Terus yang ketiga itu sebagai pemantau. Sebagai pemantau, kita sebagai seorang guru di sini posisinya sebagai pemantau. Kita melihat kesalahan anak tersebut, kita lihat datanya, kita tidak langsung memponisnya. Berapa kali dia terlambat, berapa kali dia tidak menggunakan seragam. Mungkin kita bisa beginilah nak, berapa kali udah sekian lah, si Hafid tidak mengikuti, tidak memakai seragam, sudah sekian kali tidak datangnya terlambat. Mungkin nanti kan sama teman-temannya sentuhan katanya itu berbeda dengan kita mengkaitkan dengan data-data yang sudah ada. Terus yang keempat yaitu seorang guru memiliki posisi kontrol sebagai teman. Apa itu ini mungkin tidak terlalu bagus ya, untuk kita terapkan menjadi teman bagi anak-anak gitu. Mungkin itu terlalu dekat, terlalu netral, terlalu kita sama anak terlalu dekat, sehingga mereka ketika kita menginginkan mungkin kembali nanti mereka tidak akan menghargai kita, gitu ya Bapak Ibu. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Di sebagai manajer ini kita mengingatkan kesalahan-kesalahan anak, tapi dengan menyentuh motivasi intrinsiknya, sehingga dia betul-betul bukan kita yang mengingatkan dia, kamu bersalah ya nak, kamu melanggar ya. Dia secara sendirinya kita sentuh motivasi intrinsiknya, secara sendiri anak tersebut dia merasa bersalah tanpa harus kita katakan. Lalu kita pantau dengan beberapa pertanyaan yang menyentuh motivasi intrinsik anak tersebut, sehingga dia mengakui, oh ya Bu, saya salah. Kira-kira apa gitu. Ini selanjutnya untuk tahap penyelesaiannya nanti kita bahas di materi selanjutnya. Ada materi selanjutnya Bu, segitiga restitusi Bapak Ibu. Di sini cara menggunakan atau cara mengaplikasikan posisi kontrol manajer tadi di segitiga restitusi. Dalam tahapan segitiga restitusi ini
sudah mengerjakannya kadang tapi tidak lengkap gitu ya. Mungkin hanya menampilkan menstabilkan identitas tapi tidak memvalidasikan tindakan yang salah, menanyakan keyakinan karena mungkin selama ini kita belum membuat keyakinan tadi. Maka masih ada kekurangan dari penerapan ini. Sama-sama kita perbaiki setelah kita memiliki ilmu ini, terutama bagi saya sendiri karena selama ini mungkin jauh dari segitiga restitusi untuk menghadapi masalah-masalah anak. Dari sini setelah kita belajar, saya dan Bapak Ibu semuanya kita belajar untuk menerapkannya. Yang pertama yaitu ada menstabilkan identitas anak. Menstabilkan identitas mungkin ketika anak tidak ikut piket di dalam kelas. Kita menanyakan, kenapa ya nak? Kenapa tidak ikut piket di kelas? Dia memberikan alasan mungkin saya lagi makan bu. Karena lapar itu mungkin memenuhi kebutuhan tadi sebagai yang kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar tadi. Terus yang selanjutnya itu kita menanyakan alasannya ya. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kayak pertanyaannya tadi seperti yang saya bacakan tadi. Yang kedua yaitu ada validasi tindakan yang salah. Di sini ketika kita sudah dan anak tersebut sudah mengatakan bahwa saya kenapa tidak ikut piket, saya makan di kantin. Kita tidak langsung, itulah kamu ini salah nak, udah tahu piket, kenapa tidak piket? Mungkin selama ini kita seperti itu ya bu, terutama saya gitu ya. Terus mungkin bapak ibu yang lain juga. Dari sini ke depan mungkin kita ada kata-kata yang bisa menyentuh motivasi intrinsik anak dengan mengatakan setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Nah, ibu juga punya kesalahan. Kita sekarang tidak cari tahu siapa yang salah, tapi bagaimana solusi dari permasalahan ini. Jadi bisa kita mengatakan hal yang lebih halus sama-sama kita pelajari. Ketika sedikit bercerita Bapak Ibu, ketika saya membaca ini, ketika saya masuk ke model ini dan membuat praktek ini, sepertinya tersentak karena memang sebelumnya saya jauh sekali dari hal ini melaksanakan segitiga restitusi. Mungkin tapi ketika saya terapkan di kelas 4B ada Abdullah Azam. Mbak, tolong ibu, ya ibu nggak akan menghukum kamu, tapi ibu ada sebentar urusan di kantor, ibu minta tolong kamu menghargai ibu, bukan mentaati peraturannya, menghargai ibu dan ibu hargai kamu, tidak lari-lari anak, ini tugas kita. Nanti sebentar lagi ibu kembali saya periksa. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, setelah saya kembali ke situ, memang sudah siap tugasnya, tugas bahasa Arab gitu ya. Mungkin ini bisa kita terapkan pelan-pelan. Dan ada mungkin ibu sudah menerapkan semuanya belum bu? Ketika ada kadang saya lupa mengontrol emosi, tersentak gitu ya. Ketika saya ingin marah, saya berhenti. Apa dibilang sama anak kelas nanti? Ibu marah atas Arif. Tidak nak, karena saya merasa ada suatu kesalahan dalam metode saya tersebut. Terus yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini setelah kita membuat keyakinan kelas tadi ya Bapak Ibu, mungkin kita bisa menanyakan sama anak, kira-kira ya nak, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kan udah dibilangnya ini ya Bu, umpamanya menjaga kebersihan. Untuk saat ini umpamanya Hafiz sudah menjaga kebersihan belum Bu, karena saya tidak ikut ujian. Kita merasa membuat dirinya merasa bersalah dengan sentuhan kata-kata mengingatkan kepada keyakinan kelas tadi yang telah dibuat di kelas masing-masing tadi. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Boleh dari materi pertama tadi tentang budaya positif juga boleh Bapak Ibu. Ya. Ada Bapak Ibu, para umum Pak Jun? Kita berbagi ya Bapak Ibu. Ada Bu, Pupit? Ya, satu pertanyaan. Oh iya, mau nama ya? Ya, kami persilakan Mem Denny. Oke, yang mau saya tanyakan Bu, tadi kita punya keyakinan kelas, misalkan makan duduk, datang tepat waktu, membuang sampah di tempatnya, dan kemudian tadi seperti penjelasan Bu Hermawan
bahwasanya guru adalah manajer. Oke. Jadi dalam pengetahuan saya manajer itu kan kayak artis tuh ya. Manajernya tuh yang bikin jadwal, ya kan? Kapan syuting, kapan iklan, kapan tidur, kapan ini, kapan itu. Jadi yang saya tangkap, kita guru jadi manajer itu opsi terbaik ya kan? Dari tadi si penghukum, si pemberi merasa bersalah, si teman, seperti itu. Pemantau. Jadi maksud saya gini, ketika kita membuat keyakinan kelas, artinya kan dari awal-awal oke lah beginiannya. Apa keyakinan kelas kita nak? Mereka semangat. Oh ini bu, Pak boleh masuk sembarangan. Saya ini teman, gitu. Tetapi kemudian dalam pada prakteknya seperti ibu bilang tadi, kita apakah boleh dalam keyakinan kelas itu kita juga menerapkan yang namanya konsekuensi, satu ya? Karena tadi menurut saya baca tadi guru jangan jadi penghukum, ya kan? Artinya ketika kita menerapkan konsekuensi ada hukuman di situ, ya kan? Jadi maksud saya, apakah dalam segitiga restitusi ini, bagaimana ketika anak datang, kamu melakukan kewajiban kelas yang mana? Ibu juga melakukan kesalahan. Oh sangat lembut sekali, saya sangat setuju. Kebetulan saya juga kepingin selembut itu gitu kan. Artinya apakah hanya begitu saja? Apakah tidak ada? Artinya ada punishment ya kan? Namanya orang salah itu ya adalah punishmentnya ya kan? Karena dalam peraturan, karena kita juga kan negara hukum gitu. Artinya apakah ada, bolehkah diterapkan konsekuensi dari tindakan anak tadi yang memang sudah kita sepakati dari awal, yang namanya mau itu keyakinan, aturan, tetap ada yang namanya melanggar. Bolehkah? Bagaimana caranya agar tidak melanggar segitiga ini yang lembut tadi? Terima kasih. Terima kasih Ibu Mem ya. Mem Dewi, pertanyaannya luar biasa bagusnya ya. Silakan. Tepuk tangan. Silakan Ibu Ermawati. Baiklah Mem, saya di sini akan menjawab. Itu tadi memang selain menjadi seorang manajer, seorang guru itu, kalau kita memang paling sulit untuk memiliki posisi manajer, 5 posisi kontrol manajer itu yang manajer, minimal kita seorang guru memiliki posisi pemantau. Ya, mungkin telah ada kesepakatan tadi antara anak dan guru tadi, kesepakatan kelas tadi kita menjadi pemantau. Berarti kita mengawasi anak tersebut. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi tersebut. Siapa orang yang kita awasi? Anak tersebut tadi ya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Memang kalau memang tidak kita bisa menjadi manajer, bisa menjadi pemantau tadi ya kan? Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid-murid. Jangan ketika kita punya masalah, kita menyelesaikan, kadang kita sebagai guru yang sudah capek, lelah, kita lupa memisahkan, saya ada masalah. Kita melibatkan masalah kita itu ketika kita menyelesaikan masalah anak. Mungkin itu terlebih dahulu kita pisahkan dulu, biar nanti pemantau kita itu tidak berfokus kepada kata-kata yang menyakitkan atau hukuman itu tidak saja verbal, non-verbal juga tidak saja sentuhan ya. Mungkin kata-kata kita juga bisa menjadi hukuman. Mungkin kalau menjadi pemantau, posisi pemantau, ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seperti peraturan apa ya nak? Peraturan apa ya nak yang kira-kira sudah kamu langgar? Apa yang telah kamu lakukan? Juga langsung apa yang telah kamu lakukan? Peraturan apa? Sanksi atau konsekuensinya apa ya nak? Kalau kamu melakukan itu, bisa kita katakan seperti itu. Tidak seperti penghukum tadi. Mungkin ada tambahan dari teman saya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ermawati atas jawabannya. Sekarang saya mau menambahkan sedikit Mem Demi. Mungkin jawaban saya sama dengan Bu Ermawati, yaitu bagaimanapun tindakan anak-anak kita belum bisa memberikan hukuman atau konsekuensi Bu. Kenapa? Karena di sidang restitusi ini itu
di depan teman lain. Nah gitu. Mungkin jawabannya dari saya seperti itu, Mem ya. Mungkin ada tambahan dari Bu Es. Oke, terima kasih. Baik, kalau tambahan dari saya, mungkin otomatis sebelum kita melakukan segitiga restitusi, yang awal kali kita lakukan sebagai wali kelas adalah untuk membuat kembali lagi ke keyakinan kelas. Buat dulu keyakinan kelasnya, sepakati dengan anak-anak. Setelah keyakinan kelas tadi sudah terpenuhi, maka kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Sebenarnya segitiga restitusi ini adalah upaya saja, upaya yang kita lakukan untuk membuat anak-anak tetap bertanggung jawab dengan kesalahan yang dia miliki. Dia yang mencari, dia yang membuat kesalahan, dia yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Jadi itu kembali lagi jadi ke perilaku manusia tadi, motivasi perilaku manusia. Kembali lagi munculnya intrinsik dari dalam diri anak-anak, bukan kita yang mendorong kamu harus ini ya lakukan biar kesalahan kamu tadi dapat diperbaiki. Jadi intinya seperti itu. Baik Bapak Ibu, kami akan menyimpulkan sedikit. Jadi dari 5 modul yang kami paparkan hari ini itu adalah cara yang bisa kita lakukan untuk membuat sekolah kita ini menjadi sekolah yang menyenangkan, aman, dan berbudaya positif. Jadi anak-anak kalau datang ke sekolah ini nanti dianya tidak karena paksaan dari kita, tetapi dia memang punya keinginan sendiri. Saya mau datang ke sekolah karena di sekolah itu sangat enak. Saya jumpa teman, guru yang baik. Nah, mereka datang karena memang keinginan mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu, di sini yang kami paparkan ini adalah keinginan kami. Bersama Bapak dan Ibu, mari bersama-sama kita terapkan modul-modul yang telah kami paparkan ini di sekolah kita, yang nantinya dapat mewujudkan visi misi sekolah kita seperti yang sudah kita ungkapkan sebelumnya, yaitu tentang anak-anak yang memiliki wawasan yang berkarakter, beradab tinggi, dan anak-anak yang memiliki yang cerdas dan mandiri sesuai dengan visi kita. Bagaimana cara kita untuk mewujudkan hal tersebut? Yaitu dengan cara menerapkan keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan juga budaya positif di lingkungan sekolah kita. Otomatis kalau di lingkungan sekolah kita ini udah berbudaya positif, semua anak senang, tidak berperilaku negatif, maka visi yang kita inginkan dapat berjalan dengan baik. Mungkin Bapak Ibu, mungkin waktu kita sudah memadai. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang turut hadir berpartisipasi dalam kegiatan kami ini. Kami ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan membuat keyakinan kelas kita bersama-sama. Sebelum kita memulai keyakinan kelas, membuat keyakinan ini, kita membuat kesepakatan kelas dulu, anak ibu ya. Kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kelas, Bu? Kayak mana, Bu? Yang dulunya kita ketahui hanya peraturan kelas, ya kan? Peraturan itu dominan dibuat oleh sama gurunya masing-masing, ya kan? Guru yang membuat, tidak boleh ini, tidak boleh buang sampah, tidak boleh berdiri ketika guru mengajar. Sekarang kita buat kesepakatan kelas, kita buat sama-sama. Kira-kira anak ibu siapa yang mau membuat kesepakatan? Cukup 5 saja. Apa saja enak? Siapa yang mau maju buat kesepakatan kelas? Mana Bu? 3, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Oh ya, 4-nya tinggal. 5, 6, 7 terus. 8, 9, 10. Apa saja yang disepakati? Ayo siapa mau? 1 apa? Mbak Zahra. Apa kesepakatan kelasnya? Contoh kayak tidak boleh membuang sampah sembarangan. 1 ya. Nah, tidak membuang sampah sembarangan.
bisa belajar di luar kelas ya. Bisa belajar di luar kelas. Yang ini nanti untuk dari kesepakatan kita ubah ke keyakinan kelas. Baru kita bukan di dalam kelas kita. Bisa belajar di luar kelas. Kira-kira apa lagi anak ibu? Siapa mau lagi membuatnya? Ini kesepakatan. Apa lagi? Ayo. Ayo, siapa lagi? Apa lagi? Tidak boleh seumpamanya. Tidak boleh apa? Tidak boleh main bola di dalam kelas. Sudah diabrol ya? Nah, tidak boleh main bola di dalam kelas. Nah, terus apa lagi? Dia menjaga fasilitas kelas. Dari kata setia ya. Menjaga fasilitas kelas. Apa lagi? Kira-kira apa lagi? Ayo, keluarkan kesepakatannya biar nanti bisa kita taati sama-sama. Kalau ikut saja yang buat kamunya merasa itu yang buat peraturannya gitu ya. Kalau sama-sama biar sama-sama kita jalankan. Apa Bang? Yang piket harus membersihkan kelas. Yang piket harus membersihkan kelas. Nah, nomor 6. Satu lagi aja. Ayo, apa? Nomor 6. Apa satu lagi? Ya Zahra. Tidak boleh ribut dalam kelas. Tidak boleh ribut dalam kelas. Nah, yang ke-6 ini anak ibu sudah sepakat ya. Bukan ibu saja yang buat ya. Nah, kita ubah ke keyakinan kelas. Baru nanti kita tempelkan dalam kelas kita. Ya. Keyakinan kelas. Nomor 1, tidak membuang sampah sembarangan. Kira-kira apa ya kata yang kata positifnya? Nggak boleh lagi ada kata tidak. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan lingkungan kelas. Yang kedua, bisa belajar di luar. Bisa belajar di luar kelas. Apa kira-kira? Bisa diubah. Menjaga kebersihan lingkungan kelas. Memberikan kenyamanan dalam pembelajarannya. Ya. Memberikan kenyamanan. Nomor 3, tidak boleh main bola dalam kelas. Menjaga kenyamanan. Menjaga ya. Menjaga kenyamanan kelas. Nomor 4, menjaga fasilitas kelas. Pasti sama ya. Ini sudah terangkut di dalam menjaga kenyamanan kelas. Menjaga fasilitas kelasnya. Yang kelima, yang piket harus membersihkan kelas. Pasti yang sama, menjaga kebersihan lingkungan kelas. Yang terakhir, tidak boleh ribut dalam kelas. Menjaga ketertiban. Boleh ya? Karena ini tentang keyakinan kelas.
untuk hari ini, baik selanjutnya baru kita memasuki pembelajaran. Sudah.